A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Demi waktu yang kalian lalui di dunia, banyak manusia dalam kerugian. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang sibuk dengan beriman dan beramal saleh. Wa tawassaul haqqi wa tawassaul bis sabr, saling memberikan wasiat untuk kebaikan dan saling memberikan wasiat untuk kesabaran. An-Naisaburi dalam kitab tafsirnya yang berjudul Gharaibul Quran tentang hikmah sumpah Allah dengan waktu, ia berkata, tidak ada suatu apapun yang lebih berharga daripada waktu. Pengkhususan Allah dengan waktu itu merupakan petunjuk bagi bahwa manusia cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya, serta menyalahkan waktu itu. Menyalahkan waktu jika ia mengalami penderitaan dan kerugian. Jadi Allah bersumpah dengan waktu adalah menunjukkan kemudian waktu itu, dan sesungguhnya penderitaan dan kerugian yang selalu menyertai manusia adalah karena aib yang ada di dalam dirinya, bukan pada waktu. Makanya Nabi SAW juga bersabda, Allah SWT berfirman hadis qudsi, ya, la tasubud dahar fa inni dahar. Jangan kalian pernah mencaci maki waktu, karena aku adalah pencipta waktu itu. Jangan salahkan waktu, tapi salahkan dirimu sendiri. Kitalah yang banyak membuang waktu. Subhanallah, kadang-kadang mungkin teman-teman tidak asing kalau lagi tonton cuplikan. Kadang-kadang kalau lagi buka YouTube gitu kan, ada cuplikan lewat iklan 5 detik. Saya kadang-kadang merenungi 5 detik itu. 1, 2, 3, 4, 5. Orang bisa buat iklan 5 detik. Dan Anda sudah bisa faham dalam 5 detik iklan apa yang sedang disampaikan. Itu kan luar biasa itu. Ya. Saya pernah melihat ada yang sampai 30 detik. Kalau kita hitung 30 detik itu setengah menit ya. 1 menit kan 60 detik ya. 30 detik. Itu lama rasanya kita nunggu untuk melanjutkan cuplikan yang akan kita lihat setelahnya. Saya berpikir, saya ambil sebuah poin, oh subhanallah, berarti waktu itu mahal sekali ya. Artinya hitungan detik yang banyak kita buang itu ternyata memang mahal itu. Dan itu sudah sangat tinggi gitu. Syaitan kadang-kadang mempermainkan cara kita melihat waktu itu, teman-teman sekalian. Contoh misal, kita kalau masuk ke restoran, atau kita masuk masjid dulu lah. Kita masuk ke masjid mau sholat misalnya. Perhatikan kadang-kadang masjid itu meletakkan durasi antara azan dan iqamah 3 sampai 5 menit. Itu 5 menit sudah dianggap lama. Kalau yang sampai 10 menit itu berarti luar biasa, ideal. Tapi umumnya orang kasih 5 menit. Yang digital biasa ya, 5 menit. 5 menit itu teman-teman kalau menunggu iqamah sholat, lamanya rasanya. Syaitan mempermainkan itu buat kita. Lama, padahal situ kita bisa kita rasa lama. Padahal sebenarnya itu waktu yang sangat mahal. Disitulah saat kita berdoa kena waktu mustajab. Allah terima apa saja hajat Anda selama tidak minta yang haram. Selama ikhlas karena Allah. Di hari 5 kali kita punya kesempatan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Mustajab doa. Kita bisa sholat qobliyah. Ini luar biasa sebenarnya. Tapi kita rasa lama, berharap kadang-kadang buru-buru, baru 2 menit sudah langsung iqamah. Karena buru-buru menyelesaikan sholatnya. Tapi kalau kita masuk ke restoran, nunggu, pesan menu kesukaan, tapi ini maaf Pak, atau Bu, masih lama sekitar 15 menit. Oh nggak apa-apa, apa-apa, 15 menit udah apa-apa. Jadi pendek, pada saat mau makan, pada saat mau apa, ada bahkan orang naudzubillah pacaran membuang waktu biar sampai berjam-jam, nggak masalah. Dianggap nggak masalah. Tapi kalau dulu sama pasangannya, jenuh. Ya. Atau pasangan halalnya maksud saya. Jadi sini ditekankan, sebenarnya aib itu adalah pada diri seseorang, bukan waktu. Karena waktu tidak pernah ada aibnya. Dia akan terus sama saja. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang manusia sejak pertama kali menginjakkan kakinya di bumi ini, maka saat itu ia telah menjadi seorang musafir yang melakukan perjalanan menuju kepada Tuhannya. Dan masa perjalanannya adalah umur yang telah Allah tetapkan baginya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Terdapat 2 nikmat yang banyak manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Ya. Jadi banyak orang subhanallah yang akan lagi sehat tidak pernah mau ibadah. Nanti sudah sakit, sudah lumpuh, baru sibuk mau ibadah, baru mau umroh haji, sudah susah pakai kursi roda. Mana Anda di masa mudanya? Ya kan?
Sudah rabun matanya baru mau belajar Quran. Mana Anda pada saat masih terang matanya? Nanti sudah terlilit utang baru berpikir mau sedekah. Bagaimana caranya? Waktu lagi lapang kenapa nggak sedekah? Ya, sayang sekali. Ibnu Battal berkata, sedikit sekali manusia menyadari kedua nikmat itu dan mensyukurinya dengan kebaikan. Ya, nikmat sehat dan waktu luang ini adalah nikmat yang besar. Dan cara untuk mensyukuri nikmat itu adalah memaksimalkan keduanya. Maksimalkan kesehatan di atas ketaatan, maksimalkan waktu luang di dalam ketaatan. Waktu adalah umur manusia dan kehidupannya. Hari yang berlalu makin mendekatkannya kepada kehidupan akhirat. Dan hari-hari itu ibarat sebuah gudang. Lalu apa yang disimpan di dalamnya? Kata Hasan Basri rahimahullah, hai manusia, hai anak Adam, kau hanya adalah potongan waktu. Potongan hari. Kalau sudah lewat satu hari dari hidupmu, maka ada yang hilang dari bagian tubuhmu. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, membuang waktu lebih buruk dari kematian. Sekali lagi, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata rahimahullah, membuang waktu lebih buruk daripada kematian. Sebab membuang waktu berarti menghentikan kebenaran, sedangkan kematian berarti perpisahan dengan manusia. Seorang pria berkata kepada Daud At-Ta'i, nasihati aku. Maka kedua matanya berlinang air mata dan berkata, wahai saudaraku, sesungguhnya siang dan malam adalah fase-fase yang dilewati oleh manusia satu persatu, hingga semua itu berakhir sampai pada akhir perjalanan mereka. Maka jika engkau mampu untuk menyiapkan bekal setiap hari, maka bagi dirimu untuk menghadapi kematian, maka lakukanlah. Karena sungguhnya perjalanan itu akan berakhir dengan cepat, atau bahkan lebih cepat dari apa yang engkau duga. Maka hendaknya engkau membekali dirimu, dan lakukanlah sesuatu yang pernah engkau lakukan untuk bekal itu. Dan sungguhnya aku akan mengatakan kepadamu semua, sedang aku tidak mempunyai seseorang yang lebih mengabaikan waktu daripada aku sendiri. Karena dan kemudian beliau bangkit dan pergi meninggalkannya. Ya. Jadi orang-orang yang banyak memahami tentang masalah pentingnya waktu ini, betul-betul mereka berhati-hati sekali. Setiap detik dalam hidupnya, setiap menit, setiap jam, setiap fase waktu pagi, siang, sore, malam adalah sesuatu yang berharga bagi dia. Dia tidak akan sia-siakan. Dia cuma selalu bertanya, kebaikan apa setelah kebaikan apa. Jadi selalu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Terus saja begitu. Kata beliau, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada para salaf atau pendahulu kita. Mereka benar-benar mengetahui akan pentingnya waktu dan mereka benar-benar telah memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Hingga mereka tidak pernah membuang waktu walaupun sesaat. Dan alangkah celakanya kita, walau kita berlalu dengan sia-sia tanpa faedah, atau waktu kita berlalu sia-sia tanpa faedah. Kematian selalu datang menimpa orang-orang yang berada di sekitar kita secara tiba-tiba. Akan tapi semua itu tidak menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita. Bahkan yang terjadi adalah penyanyian terhadap waktu dan sikap selalu tanda kutip menunda-nunda dan terus menunda. Celakalah, kemudian aduhai, betapa waktu-waktu berlalu dan tidak akan pernah kembali. Lalu apa yang telah kita simpan di dalamnya dan bagaimana kita telah menyia-nyiakannya. Pernah Hasan Basri rahimahullah jalan dengan seorang anak muda, nantar jenazah. Pas lagi antar jenazah, karena dia seorang ulama, orang perhatikan apa yang dia lakukan. Dia sambil berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, terus berzikir. Tapi hanya dia sendiri yang mengucapkan. Rupanya ada satu anak muda perhatikan itu. Dia bertanya, wahai imam, kalau imam itu kayak kita kiai, kenapa anda berzikir lagi antar jenazah? Maksudnya, apakah ini ada perintahnya, gitu kan? Bisa nggak jelaskan ke saya? Tapi dia mengatakan, kenapa anda berzikir? Kata Hasan Basri rahimahullah, diamlah wahai anak muda dan berzikirlah. Karena yang sedang kita antar ini sudah tidak bisa berzikir. Bayangkan, mereka ambil pelajaran dari jenazah itu yang sedang diantar. Tiba-tiba Hasan Basri berpikir, sekarang sudah mati, nggak bisa lagi berzikir. Andai dia dikasih kesempatan hidup, dia akan berzikir. Maka sekarang kita mau hidup berzikir loh. Seperti itu. Allah berfirman tentang bagaimana penyesalan orang yang menyia-nyiakan waktunya. Nanti pada hari kiamat mereka menyesal. Dalam surah Az-Zumar ayat 56 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah.
Maksudnya menyesal kenapa dulu waktunya disia-siakan pada hal yang tidak bermanfaat. Makanya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, walaupun dia dulu benci sekali Islam bersama ayahnya Abu Jahal, tapi ayahnya meninggal dalam keadaan kufur, dianya meninggal dalam keadaan Islam tentunya, bahkan mati syahid radhiyallahu anhu. Setelah masuk Islam, dia baru menyadari, setiap dia pegang Al-Quran, dia baca, sambil nangis dia mengatakan, ini perkataan Tuhanku yang aku sia-siakan selama ini. Ini perkataan Tuhanku yang aku sia-siakan selama ini. Sambil dia baca Al-Quran.